Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahharil azimil jabbar, al-alimi bima fi dama'il wa khasyal asrar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala anna mutawallakal amdor, wa ashkuruhu syukra ibadihil akhyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul ghaffar, wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul mustafal mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman da'iman mutalaziman madamal lail wa nahar. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut, summa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abshiru min dzikri hadhihi ladati. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat dan nikmat panjang umur. Dengan berbagai macam nikmat inilah pada siang hari ini dengan izin Allah kita masih bisa dan dapat melangkahkan kedua kaki kita dari rumah masing-masing untuk kita mendatangi masjid, untuk sama-sama kita melaksanakan kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu sholat berjamaah secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, rangkaian ibadah-ibadah yang lain pada hari ini mudah-mudahan akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam terlupa kita sampaikan pada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para kita selaku umat akhir zaman yang selalu setia mengikuti ajaran dan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat syafaat dari beliau yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam mimbar ini saya sebagai khatib berwasiat terutama pada diri saya, umum pada jamaah sekalian, marilah pelan-pelan tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hati mengerjakan apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam hati menjauhkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan modal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada khutbah Jumat ini akan kami sampaikan yang berjudul mengingat kita kepada kematian. Tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini yang bersifatnya abadi. Semua yang akan rusak dan mengalami kematian. Kita harus menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan dunia ini tidaklah abadi dan semua yang pasti akan mati. Marilah kita merenungkan kembali dan berefleksi diri tentang keberadaan kita sebagai hamba Allah yang hidup di dunia ini yang fana. Sudahkah tujuan kita hidup sesuai dengan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersiapkan bekal dalam kematian datang, atau justru kita menjalani hidup ini dengan tujuan yang berlawanan dengan tujuan Allah dengan penciptaan manusia? Introspeksi ini sangat penting
Karena kita tercipta di dunia ini berdasarkan suatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jangka waktu yang sementara saja. Kematian adalah sebuah kepastian yang akan dialami oleh setiap makhluk yang bernyawa atau makhluk hidup yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman tuji'a an-nar wa idkhal jannah faqad bada wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur." Al-Imran ayat 185. Artinya, tiap-tiap dan bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahlamu. Barang siapa dijauhkan dari api neraka, dia akan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidaklah lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ma'asyiral muslimin sedang dimaklumi, dengan banyak mengingat kematian akan menyingkatkan ingatan kita pada kehidupan akhirat yang membutuhkan persiapan semasa hidup kita. Karena hanya di akhirat sajalah disempurnakan pahala. Tidak ada orang yang mengetahui sampai kapan dia diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Sementara kematian pasti akan datang menjemputnya, dan datangnya pun selalu tiba-tiba tanpa beritahukan terlebih dahulu. Ketika kematian datang menjemput, maka tidak ada yang bisa elak atau menghindar darinya. Kemanapun dia lari, kematian itu pasti menjemputnya bila memang telah tiba saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafarruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila 'alimil ghaib wa syahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Al-Jumu'ah ayat 8. Artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu juga. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan di masa dunia ini. Ma'asyiral muslimin sedang dimaklumi, memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai kita terpedaya dan tertipu oleh kenikmatan kehidupan dunia ini. Kita harus tetap sadar dan waspada bahwa kehidupan dunia ini yang seolah nampak sedemikian indahnya, yang sedemikian menakjubkan, dan yang sedemikian luasnya, hanyalah sebagai ajang permainan dan kenangan, hanyalah tipuan belaka. Ma'asyiral muslimin sedang rahimahumullah. Kenikmatan dan kemewahan dunia yang selalu hidup kita kejar dengan segala daya dan upaya, atau bahkan mungkin dengan segala cara, sesungguhnya bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebatas atau tanpa tahapan yang pendek, yang kemudian berlanjut ke tahapan yang lebih panjang dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Adapun yang kita lakukan di dunia sekarang ini hanyalah sekedar ibarat menanam pohon yang hasilnya kita panen dan kita petik nanti. Karenanya janganlah sampai kita tergolong orang-orang yang mengalami penyesalan yang sangat dalam ketika kematian itu datang untuk menjemput kita, karena tidak memiliki bekal yang memadai untuk meraih kebahagiaan setelah kematian datang. Allah menggambarkan orang-orang yang tertipu dengan kenikmatan dunia ini, yang hidupnya hanya untuk berbuat dosa, tanpa memiliki persiapan amal soleh, dan tidak mau bersedekah, dan tidak mau berinfak buat bekal kehidupan setelah mati nanti. Ma'asyiral muslimin sedang dimaklumi. Oleh sebab itu kita harus memanfaatkan sisa hidup dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beramal soleh banyak-banyak, agar kebahagiaan yang kita miliki dapat kita raih setelah kematian datang. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang sangat berharga ini. Karena bila dunia ini sudah kita tinggalkan, maka yang ada hanyalah perhitungan hisab. Amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia ini
bila buruk maka buruk pula akibatnya, dan bila baik maka bukan akibatnya. Kesenangan dan kenikmatan kehidupan dunia yang bersifat sementara ini dan semu belaka itu banyak membuat orang lupa diri. Memang banyak persoalan kehidupan yang membuat manusia melupakan tujuan hidup yang hakiki. Dan kemana arah tujuan hidup setelah kematian datang, maka setiap orang yang beriman harus senantiasa berusaha meningkatkan kewaspadaan diri agar tidak sampai terjebak dalam lubang kesengsaraan dan penyesalan di akhir nanti. Dengan terus mengingat tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, segala aktivitas dan gerak langkah kita hendaklah orientasikan demi pengabdian kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa secara tulus dan ikhlas. Selanjutnya kita sadar bahwa hasil perbuatan selalu sama dengan bentuk perbuatan itu sendiri. Dengan setiap manusia pasti akan menemui hasil perbuatannya. Bagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamin lil 'abid. Al-Fussilat ayat 46 artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat jahat maka dosanya atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Wa'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Akhirnya dengan banyak mengingat kematian kita akan sadar dan mana sesungguhnya akhir perjalanan hidup kita ini yang dengan sendirinya akan memacu untuk mempersiapkan bekal dan sebanyak-banyaknya buat meraih kebahagiaan hidup yang hakiki di akhirat nanti. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita semua dapat meneliti dan dapat mengamalkan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu dalam kesadaran dan kebenaran dalam meneliti perjalanan hidup demi mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasarimu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa syarihil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ta'ala anil musakkalati musakkalati li sa'iril bashar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasulun nabiyul mu'tabar. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu wa amarna bi dzalika irsalan wa ta'lima. Faqala ta'ala wa lam yajal qaila 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil urmati halafas sadatina hunafa jawil qadri 'ali wal bahri halim sadatina wa mawalina wa a'immat baqiyati ajwaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana tabi imtisali ila yaumidin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiyun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ansur juyusal muslimin wasaikaral mawahidin. Allahumma halikal kafarata wal musyrikin ada adin. Rabbana jalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'alal dzikri yazkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.